Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perhatikan tadi ibaratnya kurang lebih sama. Pertama saya ingin sebenarnya masalah ini cukup menarik kalau kita masuk ke ranah fikih modern. Cuma kalau kita masih berkutat seputar fikih klasik, masalah ini agak kurang menarik. Artinya kesimpulan yang ada itu sama. Sebenarnya saya cukup kagum. Tadi banyak yang cukup kritis dengan masalah ini. Pertama, terutama dari tarbiyah tadi itu bagus pertanyaannya. Yang coba kita ulangi, kita baca dulu deskripsi masalah terkait pertanyaannya yang mengatakan, kita gabung dulu antara deskripsi dan pertanyaan agar jawaban kita itu bisa tepat. Banyak terjadi pernikahan dini di masyarakat, sementara secara hukum pemerintah hal tersebut positif tidak dibenarkan karena faktor umur yang masih kurang. Tentu pertimbangan pemerintah dalam hal ini adalah ketidaksiapan kedua mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ilahihi, bagaimana hukum menikahkan anak perempuan yang masih kurang umurnya yang dianggap melanggar aturan pemerintah negara tersebut? Jelas pertanyaannya di sini. Pertanyaan ini sebenarnya mengarah terhadap bagaimana hukum pernikahan yang dilangsungkan ketika pernikahan itu bertentangan dengan hukum negara. Artinya di sini terkait masalah pernikahan dini. Sebelum kita berbicara lebih jauh, pertama coba dulu kita pahami dini itu apa. Dini perspektif fuqaha dan dini perspektif pemerintah. Kalau dini perspektif pemerintah itu jelas kurang dari, kalau undang-undang terbaru kurang dari 19 tahun baik laki-laki dan perempuan. Kalau dini perspektif fuqaha ini apa? Kalau dini perspektif fuqaha, kalau kita teliti membaca ibarat tadi dan ibarat-ibarat yang berseliweran di beberapa kitab fikih Syafi'i, bahkan lebih jauh lagi terhadap fikih selain Syafi'i, ulama sepakat bahwa dini itu yang dinamakan dini terkait masalah pernikahan ini, kalau laki-laki dan perempuan dininya itu belum balik. Kalau belum balik itu dikatakan dini kalau perspektif fuqaha. Kalau sudah balik, baik balik dengan umur atau balik bil alamah, ini tidak dikatakan dini kalau perspektif fuqaha. Jadi ibarat di dalam fikul Islam adillatuhu, ibarat yang lain-lain tadi yang dibaca semua terkait Ibnu Subrumah. Kalau di Syiar A'lam Mubalak itu namanya Subrumah. Itu adalah seorang faqih zaman tabi'in yang hidup di Baghdad, di Kufah. Ibnu Subru terkait masalah pernikahan di bawah usia balik ini atau dini perspektif fuqaha itu, fuqaha berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pernikahan dini tersebut, sekali lagi ini pernikahan dini perspektif fuqaha, belum balik. Pernikahan dini tersebut menurut para fuqaha berbeda pendapat. Kalau menurut Ibnu Subrumah, terus menurut Abu Bakar Al-Asam, terus menurut Utsman Al-Bati, mungkin di kitab lain kalau Anda membaca kitab Muhalla Ibnu Hazm, juga menurut Ibnu Ulayyah, itu mengatakan, dan lain-lainnya banyak sekali ulama mengatakan bahwa pernikahan dini perspektif fuqaha ini tidak sah, tidak boleh. Kenapa? Karena berdasarkan ayat Al-Quran yang mengatakan sampai balik. Sampai balik, kalau balik baru boleh. Ini perspektif Ibnu Subrumah dan lain-lainnya dan kawan-kawannya. Jadi pernikahan itu harus di usia balik.
Tapi kalau kita membaca jumhur ulama Syafi'i, jumhur ulama Maliki, bahkan yang lain-lainnya, itu mengatakan pernikahan dini tersebut sah. Pernikahan dini tersebut sah seperti yang dikatakan oleh, terutama yang perempuannya, yang dikatakan oleh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, karena beliau meninggal baru kemarin. Dan ini juga didasari terutama kalau kita ke fikih Syafi'i. Tidak ada di dalam fikih Syafi'i menjelaskan secara sharih tentang boleh tidaknya menikahkan anak kecil perempuan tersebut. Kalau anak kecil perempuan dulu kita bahas, kecuali kita memahaminya lewat wilayatul ijbar. Yang ada hanya disebutkan di dalam wilayatul ijbar, seperti ibarat-ibarat yang kalian baca tadi, itu masalah wilayatul ijbar. Walil ab, wal jad. Dan kalau kita baca di ibarat lain lagi, hanya mereka berdua saja. Kalau qadi tidak boleh. Itu boleh boleh menikahkan anaknya yang masih kecil. Boleh menikahkan anaknya yang masih kecil, yang perempuan. Boleh. Dari sinilah ulama fikih berkesimpulan bahwa menikahkan anak kecil itu boleh di semua mazhab, kecuali kelompok Ibnu Subrumah saja yang mengatakan pernikahan dini tersebut tidak boleh. Kalau menurut selain mereka, pernikahan anak kecil itu boleh, karena hakikatun nikah itu adalah al-aqdu, bukan masalah al-wad'unya. Kalau hakikatun nikah itu cuma akadnya saja, maka menikahkan anak kecil itu boleh. Apalagi kita berkacamata di mazhab Syafi'i. Syafi'i mengunggulkan hakikat nikah itu adalah akad, bukan masalah jima. Makanya kalau kita baca di bab fasakh, nanti kalau memang anak kecil itu sudah dinikahkan, yang perempuan terutama, tapi tidak dimakruhkan untuk menyerahkannya kepada suaminya sekalipun suaminya siqah. Itulah landasan ulama yang memakruhkan, boleh tapi makruh. Itu landasan ulama yang mengatakan boleh tapi makruh, karena di dalam ibarat minhajut talibin, wala tusallam saghirah, as-saghiratu wala marid. Ditambahkan lagi di dalam tuhfah, jika mereka tidak boleh kita menyerahkan anak kecil yang sudah sah akad nikahnya ini kepada suaminya untuk digauli oleh suaminya, kalau mereka belum sanggup untuk dijima, Artinya di sini kalau menurut ulama fikih, menikahkan anak kecil yang perempuan, saya masih berbicara konteks perempuan ya, menikahkan anak kecil perempuan hukumnya sah. Cuma kalau diserahkan ke suaminya ketika dia belum sanggup untuk melakukan hubungan badan, kita tanya dokter dan lain-lainnya, minimal 2 dokter, itu hukumnya makruh, sah tapi makruh kalau fikih klasik. Kalau kita tidak benturkan dengan undang-undang. Nah sekarang kalau kita benturkan dengan undang-undang, bagus tadi pertanyaan tarbiyah. Kalau kita benturkan dengan undang-undang, bagaimana hukum menikahkan anak kecil perempuan? Saya belum membahas tentang yang laki-laki. Kalau laki-laki, kalau belum ahlu tasarruf, laki-laki kalau belum akil balik, belum bisa menikahkan dirinya sendiri, itu namanya syartun nafas. Tapi kalau dinikahkan oleh bapaknya boleh, seperti dikatakan tadi di kitab-kitab tersebut. Kalau anak kecil yang laki-laki, kalau belum balik sekalipun sudah tamyiz, boleh dinikahkan tapi diwakilkan. Yang melakukan akad tersebut bukan dia. Tapi kalau dia sudah mencapai usia balik, dia boleh dinikahkan sekaligus dia yang melaksanakan akad nikah. Ini fikih klasik lagi-lagi. Nah sekarang ini masalah yang ketika pemerintah memberlakukan undang-undang dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti madarat yang sudah disebutkan tadi, bagaimana hukum pemerintah membuat undang-undang yang membatasi usia nikah tersebut? Ini adalah persoalan lain. Makanya karena masalah tahdidus sinniz zawaj,
itu belum sama sekali dibahas oleh ulama fikih klasik. Terkait tahdidu sinni zawaj, membatasi bagaimana hukum membatasi usia pernikahan ini belum sama sekali dibahas oleh fikih klasik. Mungkin ulama meraba-raba, mungkin ulama fikih klasik belum membahasnya karena memberikan kesempatan untuk kita berpikir, karena melihat zaman ini akan terus berubah. Makanya kalau kita tidak akan menemukan tentang di dalam fikih klasik, kita akan lari ke dalam fikih nazilah. Makanya ini namanya masalah tahdidu sinni zawaj, masalah membatasi usia pernikahan yang dilakukan oleh pemerintah, itu namanya fikhun nazilah, fikih baru, fikih musibah. Kenapa dikatakan fikih musibah? Karena ini menuntut ulama untuk berpikir lagi terkait masalah bagaimana solusi ulama kekinian. Solusi ulama kekinian masalah pembatasan usia menikah itu, ulama modern, ulama muasirun berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Al-khilaful mu'tabar, ini adalah khilaf yang mu'tabar. Wal umur al-mukhtalafu fiha la tungkar. Kaidah bilang gitu. Kalau masalah-masalah yang masih diperselisihkan dan itu muktabar, itu tidak boleh kita ingkari. Terkait pendapat pandangan ulama modern apa? Ada ulama yang mengharamkan, tidak memperbolehkan undang-undang tersebut. Salah satunya Al-Muti'i, salah satunya adalah Syekh Al-Muti'i dan Ibn Baz dan Utsaimin. Itu semua tidak memperbolehkan undang-undang tersebut dengan alasan ini tahrimu ma ahallallah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk kategori mengharamkan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan berikut dalil-dalilnya yang banyak. Tapi kalau ulama lain seperti Al-Fasi, beberapa ulama Al-Azhar yang lain, begitu juga ulama Yaman yaitu Abdul Mu'min Sujauddin As-Sun'ani dan lain-lain mengatakan, dan banyak lagi itu mengatakan melakukan pembatasan hukum tahdidu sinni zawaj, hukum membatasi usia pernikahan itu boleh. Dalil utamanya adalah takyidul mubah lil hakim, takyidul mubah. Hakim itu diberikan hak untuk mengkoyitkan barang mubah, karena al aslu fil asya al ibahah. Karena tahdid sinni zawaj ini masih baru, berarti hukumnya masih boleh. Karena ini belum dibahas oleh ulama, hukumnya masih boleh karena al aslu fil asya al ibahah. Kalau sudah hukumnya masih boleh, maka takyidul mubah itu boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dasar kaidah takyidul mubah ini adalah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu hadis 5663 kalau kita pakai teori Ustaz Adi Hidayat menyebutkan nomor hadis. Itu Rasulullah seorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Anha Rasulullah SAW antukal luhumul adahi fawqa salasa ayyam?" Apakah Rasulullah SAW melarang untuk memakan daging sembelihan setelah 3 hari? Aisyah menjawab, itu memang dilarang oleh Rasulullah. Cuma Rasulullah melarang hal itu ketika hal tersebut, ketika manusia masyarakat waktu itu ditimpa kelaparan. Akhirnya Rasulullah melarang tersebut agar orang-orang kaya ini bersedekah kepada orang miskin. Di sini Rasulullah masalah it'am itu kan mubah. Rasulullah melarangnya pada saat itu, maka ini takyidul mubah. Inilah dasar ulama mengatakan takyidul mubah, karena mantiqah ruang tahdid sinni zawaj ini bisa kita katakan di dalam usul fiqh ini masih kategorinya adalah mantiqah firagun tasyri', mantiqah firagin tasyri', masih ruang yang masih belum dibahas oleh ulama, sehingga berkesimpulan ulama-ulama tersebut tahdid sinni zawaj itu hukumnya boleh-boleh saja, asalkan tidak mutlak. Asalkan tidak mutlak, artinya pemerintah harus memberikan apa bahasa modern, dispensasi.
harus memberikan ruang-ruang, tidak mengikat, tidak terlalu mengikat. Kalau kita merujuk kepada pendapat ini, maka saya setuju dengan pondok khusus yang mengatakan bahwa boleh tapi haram. Haramnya bukan zatnya yang haram, tapi haram aridi. Karena ada haram aridi, ada haram zati. Contohnya seperti orang yang berwudu dengan menggunakan air gosokan, wudunya sah, cuma haram. Itu haram aridi, bukan haram zati. Makanya pernikahan, kalau kita merujuk pendapat yang tadi, pernikahan yang ditanyakan di soal ini itu hukumnya tetap sah, cuma haram. Hukumnya tetap sah, cuma haram dengan alasan takyid mubah. Apalagi kita melihat madorot-madorot yang disebutkan tadi, madorot-madorot yang disebutkan tadi, dan unsur maslahat. Yang penting maslahat itu kan, kalau di dalam doa gitu maslahat, yang penting maslahat itu bisa diiktibar secara syariat asalkan memenuhi beberapa standar. Pertama, ada mu'aradatil kitab, tidak melanggar prinsip Al-Quran, tidak melanggar prinsip hadis, tidak melanggar prinsip kias dan lain-lainnya. Dan ada mutafwid, ada mutafwitiha, dan masalah itu tidak mengabaikan masalah yang lebih tinggi atau yang masalah yang serupa dengannya. Dan saya kira di dalam tahdid siniz zawad ini maslahat ini muhaqqaqah, bukan maz'umah. Kalau maslahatnya muhaqqaqah, maka bisa disimpulkan seperti tadi, boleh, cuma haramnya karena melanggar aturan pemerintah dan doror yang akan ditimpa oleh anaknya yang perempuan tadi kalau dia sampai menikah. Apalagi dia sampai serahkan kan, karena pasti kalau di sini pernikahan itu pasti diserahkan, langsung dijima oleh suaminya. Kalaupun tidak, madorotnya di dalam kasus data yang mendata bahwa banyak terjadi perceraian. Ini menggugurkan maqasid nikah, seperti yang dikatakan oleh Tajuddin As-Subki di dalam Majmu'. Kalau Majmu' setelah bab baik itu yang menulisnya adalah Tajuddin As-Subki, karena Nawawi hanya sampai bab baik sehingga beliau meninggal. Subki mengatakan maqasid nikah itu didasarkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Maqasid nikah itu dua, al-israh dan tibul aish. Dan kalau pernikahan ini tidak ada israh, tidak ada tibul aish atau tibul aish kalau bahasa fushan. Sekian kira-kira ini yang perlu saya sampaikan sekali lagi agar terdata dulu baru kita simpulkan. Ini saya nggak menyimpulkan, kan saya tadi paparkan dua pendapat, nanti mana yang akan disimpulkan dan disahihkan oleh para musahih. Dan mungkin ada tambahan dari perumus yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit menambahkan supaya tidak terlalu panjang tentang masalah ini. Memang yang jadi disiplin permasalahannya adalah bagaimana hukum menikahkannya saja. Jadi bukan masalah terkait dengan hukum pernikahannya. Jadi kalau kita bisa disimpulkan, hukum menikahkan anak yang di bawah usia sesuai dengan aturan pemerintah ini kalau menurut saya adalah hukumnya haram. Kenapa demikian? Karena memang pemerintah sudah menetapkan. Kan kalau pemerintah sudah menetapkan, maka bagi rakyat wajib untuk mentaatinya. Dalam Al-Quran dijelaskan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita wajib taat kepada Rasul, kepada Allah, kepada Rasul, kemudian para pemimpin. Tentunya pemerintah ketika menetapkan sebuah undang-undang itu sudah mengkaji lebih dalam tentang masalah ini. Karena sesuai dengan kaidah inti daripada pemerintah itu adalah tasarruful imam ala ra'iyatihi wa nutun bil maslahah. Jadi kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya itu berdasarkan terhadap kemaslahatan. Sehingga setelah dikaji dari beberapa permasalahan, kemudian meninjau orang-orang yang pernah melakukan pernikahan dini, itu pernikahannya tidak, itu yang namanya penelitian hukumnya pakai rata-rata, jadi hukum rata-rata, tidak diambil yang nadirnya atau yang jarangnya.
Jadi rata-rata itu menyimpulkan bahwa kesinambungan daripada hubungan antara suami istri itu tidak sampai, paling tidaklah sampai meninggal dunia. Sementara kan yang sudah dijelaskan tadi sama perumus yang pertama, bahwa tujuan daripada pernikahan itu adalah untuk kesinambungan antara suami istri dalam menggapai sebuah kebahagiaan. Sehingga kalau kita lihat dari permasalahan kita sebenarnya masalah menikahkannya saja, bukan masalah hukum pernikahannya. Jadi kalau hukum menikahkannya itu hukumnya haram. Apa dalilnya? Karena kita melanggar aturan pemerintah. Nah, sementara melanggar aturan pemerintah itu jelas hukumnya haram. Mungkin kita bisa contohkan dengan ketika misalnya terjadi paceklik, itu bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih. Ketika terjadi paceklik, kemudian para pemimpin mengumumkan sebelum kita keluar untuk melaksanakan sholat istisqa itu diwajibkan untuk puasa misalnya 3 hari. Sehingga bagi orang yang tidak melaksanakan puasa, maka dia akan tetap mendapatkan dosa. Nah ini sama dengan aturan-aturan pemerintah yang lain. Nah ini mungkin sebagai tambahan dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, jadi ini hanya sebagai penyempurna ya apa yang disampaikan oleh Ustaz Haji Imam Mahfuz tadi itu sudah sangat lengkap. Memang dalam fikih itu nanti haram ini ada 2. Bisa dilihat nanti dalam kitab Syarqawi yang mengatakan haram itu la yalzamu minal hurmati adamus sihah. Jadi haram itu tidak harus berindikasi atau berefek kepada tidak sahnya sebuah akad. Seperti nikahul makhtubah misalnya, pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah dikhitbah, itu haram habis. Nah, keharaman ini sesuai dengan kaidah an-nahyu fil amril khariji la taqtadi al-fasad. Jadi pelarangan pada sesuatu yang kharij, sesuatu yang di luar, itu tidak akan menuntut fasadnya sebuah akad. Karena akad itu dia akan bernilai fasad apabila dia ikhtallat asyurut. Tetapi kalau dia ikhtallat al-arkan, maka dia menjadi batal. Jadi kalau hukumnya itu ada yang kurang, maka batal. Kalau syaratnya yang kurang, berarti fasad. Sementara dalam deskripsi ini yang kita bahas adalah menikahkan itu, bukan pernikahan. Sehingga jadi saya sepakat dengan pendapat dari para perumus yang 2 yang tadi itu. Di sisi lain, pemerintah juga ketika membuat undang-undang ini kan natijahnya kenapa dia mengharamkan, karena menggunakan istidlal istiqra'i. Karena istidlal itu nanti kan ada 2. Ada istidlal qiyasi yang terdiri dari 2 qadiyah nanti. Kalau ini kan istidlalnya adalah istiqra'i. Jadi melalui penelitian, kemudian dari penelitian itu timbul natijah bahwa ternyata maqasid dari pernikahan itu tidak terwujud ketika anak itu masih kecil. Nah, ada juga kaidah yang lain ya, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Imam itu dalam kitab Nihayah. Idzil maslahatul muhaqqaqah muqaddamun 'alal mafsadatil mutawahhamah. Karena maslahah yang betul-betul terjadi itu lebih didahulukan daripada mafsadat yang masih diangan-angan. Seperti kasusnya tadi itu. Nah, mungkin itu tambahan saja dari saya, ya. Saya dengar dari guru-guru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang sama-sama kami hormati Bapak Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Syukri Sanusi selaku pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Gunung Sanusi, yang kami hormati pula Tuan Guru Ahmad Mutawam Khalid beserta para syekh yang lainnya. Karena ini perumus terakhir, saya sesuai dengan namanya perumus. Di dalam rumusan fikih Imam Asy-Syarbini di dalam Al-Iqna tadi habis-habisan digejor sama Pak Moderator. Ya juzunya satu tidak. Ingat konsep rumusnya. Dalam kitab Al-Iqna disebutkan ya juzu, lapas ya juzu iza udiba ilal uqud bimakna sihah, wa iza udiba ilal af'al bimakna hindu. Itu rumus dasarnya. Kalau kemudian lapas ya juzu itu disandarkan kepada akad, maka kata ya juzu berarti la ya sah, atau sah gimana sah. Kalau ya juzu berarti ya sah, kalau la ya juzu berarti la ya sah. Kata Ustaz Imam tadi, nikah itu adalah al-uqud. Karena nikah itu al-uqud, semua redaksi takbir yang dibaca dengan kata-kata jaizun, yuzu itu semua bermakna ya sah atau la ya sah. Itu rumusan pertama. Kecuali kalau kemudian kata ya juzu itu diidopatkan kepada af'al, bukan kepada akad. Pertanyaannya, kalau kita sepakati kemudian nikah itu adalah potensinya kepada akad, maka harus dia ya sahih atau la ya sahih. Tapi kalau kita pandang nikah itu sebagai sebuah af'al, resikonya halal dan tidak halal. Ini rumusannya harusnya dari tadi. Tadi dibantah sama Pak Moderator ketika Guru Sanusi, berarti boleh atau tidak sah? Itu habis-habisan. Karena rumusannya dalam Iqna jelas. Di dalam kitab Al-Iqna tadi saya baca di halaman 16 juz pertamanya mengatakan ya juzu iza udifa ila al-uqud bimakna sihah wa iza udifa ila al-af'al bimakna hin. Udah, pasti. Kalau kemudian itu rumusan itu dipakai, sehingga kita tidak berkutat boleh sah dan tidak sahnya, halal dan tidak halal. Tapi karena rumus itu nggak dipakai, akhirnya ditanggapi habis-habisan. Itu yang pertama. Makanya kalau sekarang disepakati nikah itu adalah substansinya adalah akad, berarti semua redaksi yajuz dan la yajuz lah gimana sahih atau la yasih atau yasih. Tapi kalau kita sepakati sekarang nikah itu adalah substansinya adalah af'al, berarti resikonya halal dan tidak halal, akan berdampak kepada yang lain. Jadi yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita bicara ini ada dua dialektika sebenarnya. Dialektika pertama adalah tentang menikahkan sesuatu yang wanita atau laki-laki yang masih kecil. Ada beberapa redaksi yang ingin saya lihat tadi diadukan. Pertama, ada bahasa yusannu lil murahaqati al istibham wa alla tuzawwaja shaghiratu hatta tablugha. Ada kalimat yusannu di dalam kitab Al-Iqna juga. Sementara di dalam kitab mazhab, dalam kitab Fiqh Sunnah, redaksinya mengatakan wastahabba syafi'iyatu alal abi wa bi nushatin wal awil jaddi. Makanya tadi Ustaz Imam membatasi hanya abun kepada jaddi. Bahasanya wastahabba syafi'iyatu alal abi wa bi nushin ala awil jaddi. Allah tuzawwijas saghiratu illa bi izniha hatta tablugha. Ada redaksi wastahabba, ada redaksi wa alla tuzawwija. Pertanyaannya kemudian ada tadi kalau kita sepakati rumusannya kata ya juzu didapatkan kepada ukut berarti la yasehu. Kalau dia la yasehu, kemudian ada atak wa alla tuzawwaja as-saghiratu. Pertanyaannya, beranikah kita naikkan level la tuzawwaja itu kepada tidak sah nikah anak kecil itu? Berani nggak naikkan levelnya? Hanya pada level wastahabba dan wayusannu. Tadi bahasanya dalam kitab Al-Iqna wayusannu lil murahaqati al istibham. Lanjutannya wa alla tuzawwaja saghiratu hatta tablugha. Kalau rumusannya kalimat Allah tuzawwaja kemudiannya ini lanya lil jawas ataukah lanya itu lil ibahah. Tapi dari
hanya satu yang mendekati itu, kemudian yang dibacakan sama Mutamam dengan yang tadi ada Wahab Zuhaili, ada Yusuf Qaradawi dari sini, itu mendekati. Makanya benar kata Ustaz Imam, ini ruangnya fikih kontemporer. Ketika bicara fikih kontemporer, kita sepakati pemerintah dalam hal ini menggunakan salah satu maqasidus syariah. Cuma pertanyaannya, maqasidus syariah versi siapa yang digunakan oleh pemerintah? Apakah ini versinya Imam Al-Ghazali sebagai penerus daripada Imam Al-Juwaini, ataukah dari mazhab Maliki atau Imam Syatibi, ataukah Ibnu Asyur atau yang lainnya? Kalau kemudian dalam baju dibacakan sama Nawfal tadi yang mengatakan atau yang dibacakan tadi hibzun nafas, hibzun nasab versi maqasidus syariah siapa dulu? Karena yang dikhawatirkan maka kenapa? Kematangan usia dan kematangan ekonomi, finansial dan segalanya. Makanya rumusan tadi itu seharusnya dari awal dibenahi. Kenapa kalimat-kalimat ini muncul? Sehingga nanti baru kita temukan titik temunya. Ini karena hanya sebagai perumus, nanti mohon kepada Musah untuk membenarkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu rumusan daripada para perumus itu lebih condong kepada sah plus haram. Itu walaupun nanti ada pengkritikan daripada ibarah, sehingga nanti arahan daripada ibarah oleh sebagian perumus itu nanti tinggal para peserta musawirin lebih jeli saja apakah ini nanti mengarah kepada fikih kontemporer ataupun nanti fikih lawas lama. Itu tinggal dilihat saja. Tapi intinya dari perumus itu adalah bahwasanya hukumnya adalah sah plus haram. Kami minta untuk para musaheh untuk memberikan wejangan tentang masalah yang sudah dirumuskan dan sudah didiskusikan. Kami mohon kepada para perumus untuk memberikan rumusan, musaheh untuk memberikan tanggapannya dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah ini dulu pernah dibahas di aula ketika MUI mengadakan bahsul makna. Dan tadi banyak saya dengar ketika terjadi benturan antara aturan pemerintah dan aturan agama berhadapan, mana yang lebih diprioritaskan? Kalau kita lihat ayatnya, atiullaha wa atiur rasul. Apa lanjutnya? Kan tidak mengatakan wa atiu ulil amri. Apa maknanya? Jadi wajib pemerintah itu diikuti selama dia berpegang pada Al-Quran dan hadis. Tidak boleh itu ketika kita berhadapan dengan hukum formal dan hukum agama, maka yang diprioritas itu hukum pemerintah, tidak boleh. Kenapa? Karena di ayat itu tidak mengatakan wa'atiu ulil amri. Apa maknanya? Maknanya jadi pemerintah itu wajib kita taati selama tidak keluar dari konsep Al-Quran dan konsep hadis. Nah, yang kedua, masalah pernikahan ini kan sudah jelas di dalam hadis, ya masyarakat sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kan lamul amri di sana falyatazawwaj. Lamul amri dilalah pertamanya adalah lil wujub, yang kedua dilalahnya adalah lil nadbi. Tidak mungkin amr itu lari kepada haram kalau mampu. Kapan dia wajib nikah itu? Man istata'a minkumul ba'ah. Kalau kalian sudah mampu memberikan nafkah, mahar, kiswah dan lain sebagainya, maka wajib kalian nikah. Kalau tidak, maka sunat kalian nikah.
Kan begitu jadinya. Sadar tadi pernikahan itu boleh tapi haram. Dari mana kita ada konsep nikah itu boleh tapi haram? Ya boleh, ya haram begitu. Mana ada aturan di agama kita yang mengatakan pernikahan itu boleh, tapi hukumnya dan di satu sisi dia boleh dan dia haram. Ya, kalau tinjauannya dari hukum positif di negara kita, maka pemerintah menganjurkan supaya perkawinan itu minimal 15 tahun. Sekarang mana sangka apa? Kalau kita lihat di Fathul Mu'in, kalau tidak salah dulu waktu kita musyawarah Fathul Mu'in dengan kelas 6 atau kelas berapa dulu ya, yang namanya sabab itu adalah man taharrakat sahwatuhu. Yang namanya orang bajang itu adalah orang yang sudah subul elor, nah, gitu. Yang melek wangano. Itu kan itu yang namanya sabab. Nah, terus masalah dini tadi disebutkan bahwa pernikahan dini adalah dini dibatasi pemahaman lantablu, yaitu mereka yang belum balik. Apakah sah perkawinannya? Nah, dulu waktu saya kecil sering saya dengar adalah perkawinan gantung. Jadi apa maksudnya? Lamun ketika karena itu hukum pernikahannya sah, maka tidak ada, kalau bahasanya Ustaz Pausul barusan yaitu mengatakan maktubah. Kan itu haram menikahkan yang sudah maktubah. Nah, ini waktu saya kecil dulu ya, ada namanya perkawinan gantung. Perkawinan gantung itu karena dengan toaknya takut terbait anaknya dengan lehin. Maka sebab itu, maka waktu kecil dia nikahkan anaknya. Apakah perkawinan ini sah? Kalau kita baca ibarat-ibarat ini, maka perkawinannya sah. Yang menjadi persoalan, kalau dia sah, tentu dia boleh. Nah, apakah boleh dia tamattu dengan istri ini? Nah, ini terjadi hilaf ulama-ulama fikih tentang apakah boleh si zauj ini membarengi tidur istrinya yang masih kecil. Nah, kan ini hilafnya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh karena itu adalah menyakiti. Karena apa? Karena hukum itu al-hukmu bi'itibari ilal hasan wal qabih. Hukum itu kadang-kadang dipandang dari sudut efeknya ini bagus atau tidak bagus, ya. Terus al-hukmu bi'itibari sabab wal musabbab, al-hukmu bi'itibari sihah wal fasad, kan begitu. Nah, selanjutnya kalau kita sampai nanti ini mengatakan ini tidak sah perkawinannya, maka kita akan berhadapan dengan kaidah yang mengatakan iza nusihal wujubu baqiyal jawaz. Kalau kita hilangkan hukumnya wajib, maka ada yang tersisa yaitu boleh, ada ini sunat atau tidak sunat. Itu kan ada baqiyal jawaz. Tapi ini kan pendapat saya yang ya tadi jujur saja, ini saya cari kitab ini imamnya, bahwa kitab itu imamnya. Yuk, kitab-kitab berisinya jauh sudah imam. Karena akhirnya saya dengar barusan yang saya kutip-kutip juga dari beberapa pendapat ulama. Jadi dalam hal ini apabila sekali lagi nanti mungkin dari Tuan Guru Tamam yang akan memperbaiki pendapat saya, apabila terjadi benturan antara hukum positif dengan hukum agama, maka saya Haji Sukri berpendapat bahwa kita kedepankan hukum agama. Karena ayatnya itu tidak ada mengatakan wa ati'u ulil amri. Yang dikatakan ati'ullah wa ati'ur rasul. Jadi seperti tadi kita diikat dalam bingkai bahwa kita wajib taat kepada pemerintah selama pemerintah tidak melawan hukum yang ada di dalam Al-Quran atau hukum yang ada di dalam hadis, dan tentunya yang dijabarkan maknanya oleh para ulama-ulama. Mungkin itu dari saya terhadap persoalan nikah dini ini. Jadi jawabannya dari saya, ini bukan musahih, saya tidak cocok jadi musahih dalam terkait masalah ini. Jawabannya adalah ketika orang itu
menikahkan anaknya waktu kecil, tadi Ustaz Musa juga membaca sah. Ya, karena ini saya juga kutip dari beberapa kitab ini tentang rukun nikah saja. Kita lihat ya, rukun nikah itu menurut Imam Hanafi kan hanya satu, segat doang. Ya, tidak ada rukun yang lain. Imam Hanafi yang ada hanya segat. Kalau Imam Syafi'i baru ada zaujah, gitu ya. Ada suami istri, ada 2 saksi, ada segat, yaitu ijab dan kabul. Begitu kan? Kalau memenuhi itu maka sah. Ya, maka sah perkawinannya. Terus apakah kita melanggar ada itu bro? Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslah, gitu ya. Nah, jadi kebijakan imam itu sangat bergantung untuk orang banyak, itu ra'iyah orang banyak, sangat bergantung kepada maslah. Memang maksudnya pemerintah itu bagus. Tetapi di dalam kita menjalankan syariat agama kita, pemerintah juga menjamin bahwa undang-undang menjamin kita melakukan atau melaksanakan syariat agama yang kita yakini. Orang Kristen silahkan melakukan syariat agamanya. Kita umat Islam akan tentunya akan menjalankan syariat agama yang ada aturan-aturan tertulis di dalam Al-Quran dan hadis dan aqwalul ulama. Nah mungkin nanti akan diselesaikan lagi oleh Adinda Kanguru Mutama. Jadi pendapat saya mungkin itu. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan dan Guru Sukri, Mutama, Tauhid, dan guru-guru para asatiz yang lainnya. Sebelum saya menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Tuan Guru Sukri dan para asatiz yang lainnya, yakni yang pertama perlu dipelajari dulu adalah mengenai keberadaan istilah para fuqaha dalam menentukan boleh atau tidaknya apa yang dibicarakan ini untuk dilakukan, yaitu pernikahan dini. Nah, yang pertama sebagai referensi kita dalam masalah ini, kita buka I'anatul Talibin halaman 434 jilid 3. Di sana sudah tertera hukum yang diberikan kita oleh para ulama-ulama salafus saleh mutaqaddimin, bukan termasuk ulama-ulama mutaakhirin atau ulama klasik itu. Yakni yang pertama di sana disebutkan hukum daripada nikah dulu as-sunnah. Di balik sunnah itu ada khilaful aula. Dan yang kedua al-karahah. Dan yang ketiga al-wujub. Dan yang keempat al-muharramah. Di sisi mana sunnah itu diletakkan oleh ulama-ulama kita salafus saleh, yaitu bagi orang yang sangat ingin untuk itu, untuk itu ya, wajar, mampu dia itu, dan begitu juga mampu dalam membiayai rumah tangga yang dijalani oleh
dua pasang insan itu. Di mana lalu letak khilaful aula, bilang ulama-ulama kita salafus saleh itu, yaitu ada keinginannya, hasratnya, taik dia untuk itu, untuk wadah, tetapi tidak mampu untuk memberikan nafkah berupa zahiriyah. Kalau batin insya Allah mampu dia. Yang kedua, karahah. Di mana letak karahahnya? Yaitu bagi orang yang tidak mampu untuk memberikan nafkah dan tidak ada hasratnya sama sekali, kena pantu doang, ini sedina di dalam balik, kena kubir, itu lo makroh hukumnya nih ulama. Si kedua al-wujub, yakni gambaran al-wujub betane Ibn Azhar untuk merari. Padahal pada hukum dasarnya adalah bila di Ibn Azhar ya nudiba mandub ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'akabu ala tarki. Yang keempat muharramah, yakni di mana letak haramnya, yaitu bagi orang yang tidak mampu untuk mendirikan kewajiban suami istri. Nah, kita ambil kesimpulan dari alasan-alasan yang dipaparkan oleh ulama-ulama mutaqaddimin ini, bahwa pertama kita mengacu pada kaidah usul fiqh al-aslu bil asya al-ibahah. Al-aslu bil asya al-ibahah. Nah, satu, bahwa tidak ada bahwa untuk tidak bolehnya menikah dini kalau dipandang menurut hukum dasar. Boleh hukumnya. Kita mengacu pada apa yang dipaparkan oleh ulama kita. Lalu di sini hukum dasar yang sudah dipaparkan oleh para alim ulama di berbagai macam kitab-kitab dengan alasan-alasan hujah-hujah yang kuat. Karena memang para ulama-ulama kita itu memberikan istinbat hukum itu sudah istiqra' dia. Al-Quran, hadis sudah dikupas, ijma', qiyas, istihsan dan sebagainya. Contoh kecil, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim al-ayah bil ayah. Nah, di sini pentingnya seorang laki-laki rijal. Kan berdasar kita atiblon mumayyiz murahik itu siapa sabion kan. Nah, lakuna sabion mungkin pada perhitungan umur 9, 10 artinya mencukupi umur balik. Pada ketika marasi bro ini menurut paparan dan guru Haji Sukri bro kamu ya, saya kawin ganteng loh aku anak ini ada pirang le gubuk ya ada terjadi saleh bages bages lagu ternyata perkawinan ganteng ini Ustaz Dena pernah menghasilkan sesuatu yang indah. Pada akhirnya rasa benda, rasa bulan ya pegang. Dan mana merasakan apa-apa. Dan adalah mungkin dasar sidolah pemerintah Tendo memberikan lampu kuning, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Itu adalah kebijakan dengan pemerintah bahwa pada ketika orang itu
melaksanakan pernikahan di bawah tangan, insya Allah pada umur saat sudah menjelang boleh untuk menikah menurut aturan pemerintah diadakan isbat. Maka di dalam dinara ta'arud antara hukum pemerintah dengan hukum agama. Kita dituntut untuk wajib taat kepada pemerintah seperti apa yang diucapkan tadi, dibaca ayat Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, yang hukum dasar. Maka dari itu, kalau memang tidak ada unsur mudarat di antara dua belah pihak, silahkan laksanakan. Silahkan laksanakan. Artinya boleh dengan referensi kitab-kitab kita yang tadi dibaca oleh para santri, boleh hukumnya. Dan tidaklah kita termasuk melanggar aturan pemerintah. Tetap kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu kita laksanakan. Di kemudian hari ada istilah isbat. Nah, jadi pemerintah kita, terutama KUA, memberikan undang-undang seperti itu memang sudah diperhitungkan mafsadah dan masalahnya. Seperti kaidah yang tadi, tasarruful imam ala ra'iyah manutum lil maslahah. Nah, ini ketimbang perzinahan, nanti si anak-anak yang tidak mau dinikahkan itu berzina, lebih parah jadinya. Syariatku nikah ya kan, tiba-tiba di bawah tangan nikah siri, jemaah ngerawas muli lebihna akte nikah dan sebagainya. Yang penting untuk menghindar dari apa yang lebih parah untuk menimpanya itu, silahkan laksanakan yang terbaik, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nah, jadi intinya bahwa melaksanakan hukum pernikahan dini itu boleh dan tidak berseberangan dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Bangsa Musik, yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Alim, dan segenap para asatidz yang mulia. Sedikit Ustaz sampaikan, tidak banyak. Kalau dilihat daripada apa yang disampaikan oleh para ulama, terutama menitik tekankan kepada iradah, bagi orang yang mau. Yang jadi masalah adalah resiko ke depan. Apakah dengan resiko yang ada itu pernikahan akan tetap diselamatkan atau tidak? Jika tidak, berarti pernikahan yang telah dijalani itu makruh. Sebagaimana awalul halali indallahi at-talaq, sah memang perkawinannya. Sekali lagi, iradah dari orang yang berkawin, terlepas daripada baik buruknya dalam pernikahan itu, apakah dia akan tetap tahan banting. Sesungguhnya permasalahan sering saya sampaikan kepada anak-anak, sesungguhnya dari apa yang kita jalani itu adalah kekuatan dan kesiapan diri kita.
Kalau dipermasalahkan nanti akan bermasalah. Tapi kalau dijalankan dia dengan bagus ataupun tidak tahan banting, insya Allah kebagusan daripada perkawinan itu akan tercapai. Sa'idun fid dunya wa sa'idun bil akhirah. Bertemu dari dunia sampai akhirat berkumpul. Cuma itu doang. Sekali lagi, pernikahannya itu tetap sah. Pernikahannya tetap sah. Ini yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Kakanda Mukarram Guru Haji Syukri Sanusi. Sama-sama kita hormati guru kita Mukarram Ustaz Haji Ahmad Syujai dan juga Ustaz Ahmad Tauhid dan rekan-rekan rumus diskusi kita pada kesempatan malam ini. Dan anak-anakku yang saya banggakan, kalian sudah memberikan kebanggaan kepada ustaz-ustaz kalian, dan itu harus kalian tingkatkan lagi kebanggaan kami terhadap kalian. Kaitannya dengan apa yang kita diskusikan, yang kita bahas pada kesempatan malam ini, saya ingin mengajak kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan iddah. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallati ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna arba'atu ashhurin wallati lam yahidna. Anak-anak yang belum haid yang sudah dinikahi itu iddahnya adalah sama dengan perempuan yang sudah menopause, yang sudah tidak haid lagi. Itu artinya apa? Allah mengakui pernikahan seorang anak walaupun belum haid. Dan yang punya iddah itu adalah perempuan yang sudah menikah. Dan Allah menjelaskan itu, iddah mereka perempuan yang sudah menikah dan belum haid. Kalau tadi kan dikatakan pendapat para ulama membolehkan atau menganggap bahwa pernikahan dini itu pernikahan sebelum haid atau perempuan yang belum mengalami masa haid, usia haid. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri mengakui pernikahan anak kecil yang belum haid itu sah. Karena iddahnya sah. Dia punya iddah ketika dia ditolak oleh suaminya, yaitu 4 bulan, sama seperti iddahnya perempuan yang sudah tidak haid lagi. Kemudian praktek di zaman Rasulullah SAW dan juga di zaman para sahabat itu menegaskan kesahan pernikahan anak yang belum haid. Anak yang belum haid. Itu artinya apa? Kenapa ada iddahnya anak perempuan yang belum haid itu? Itu artinya dia sudah digauli oleh suaminya. Kalau belum digauli kan nggak ada iddahnya. Kalau perempuan dinikahi sudah akad belum digauli nggak ada iddahnya. Tapi Allah mengakui iddah anak perempuan yang belum haid itu sama dengan iddah nenek-nenek loh, ibu-ibu yang sudah menopause, yang sudah tidak haid lagi. Ketika Allah memperbolehkan, apakah Allah tidak melihat mudarat-mudarat yang sekarang disebutkan oleh orang-orang yang katanya membela
anak-anak itu? Siapa yang lebih tahu hal yang mudarat untuk manusia dibanding Allah Subhanahu wa taala? Jadi mafsadat seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Rozul. Mafsadat yang mungkin hasil penelitian dokter-dokter anak misalnya, dokter yang spesialis reproduksi, mungkin hasil penelitian menemukan sangat rentan anak itu dari sisi reproduksi, kesehatan reproduksi kalau dia menikah di bawah usia haid. Itu kan hasil penelitian manusia. Tapi ketika Allah menetapkan ada iddah untuk anak yang belum haid, itu artinya anak yang sudah menikah dan sudah digauli. Itu artinya apa? Allah yang lebih tahu kemaslahatannya. Apakah dia akan mengalami sesuatu yang membahayakan ketika dia digauli oleh suaminya? Kemudian praktek-praktek di zaman Rasulullah, kemudian di zaman para sahabat itu menguatkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin tadi juga menekankan di dalam pertanyaan deskripsi itu bagaimana hukumnya menikahkan. Kalau mungkin tadi yang dibicarakan itu adalah hukum pernikahannya. Bagaimana hukum seorang yang nanti akan jadi wali si anak kecil itu yang akan menikah itu, bagaimana hukum menikahkan? Hukum menikahkan. Jadi kan sudah dijelaskan juga tadi bahwa kalau yang akan menikah itu dua-duanya anak kecil, mempelai lakinya masih kecil, mempelai perempuannya masih kecil, tentu yang menikahkannya adalah dan yang menikah dan yang menerimakan itu adalah walinya. Dan di dalam salah satu ibarat bahwa wali yang punya hak khusus dan tidak dimiliki oleh wali lain itu adalah kakek. Artinya si kakek itu punya hak untuk menjadi wali sekaligus menjadi wakil mempelai laki-laki. Sehingga ketika akad dia menyatakan ijab sekaligus qabul itu. Ketika dia menikahkan cucu perempuannya dengan cucu laki-lakinya. Cucu perempuannya dinikahkan dengan cucu laki-lakinya. Yang masih kecil. Dia si kakek itu sebagai wali, dia berhak menyatakan ijab, dan sebagai wakil dari cucu laki-lakinya yang masih kecil itu, dia berhak menyatakan qabul. Itu ada ketentuannya seperti itu. Itu artinya apa? Menikahkan. Ini dalam hukum Islam. Menikahkan anak yang masih di usia dini itu sah. Boleh. Kalau tadi dikatakan haram itu merujuk kepada penentangan terhadap kebijakan pemerintah, kebijakan ulil amri. Itu akan berkonsekuensi dosa kalau memang landasan pemerintah menetapkan hukum itu Al-Quran dan hadis. Artinya kita ketika menentang kebijakan pemerintah yang sudah berlandaskan Al-Quran dan hadis itu secara otomatis kita menentang hukum Allah dan hukum Rasulnya. Sehingga hukum haram di situ berkonsekuensi dosa. Tapi haram kalau semata-mata menentang pemerintah yang hukum atau kebijakan yang dia buat itu tidak ada landasan Al-Quran dan hadisnya, itu mungkin akan berkonsekuensi. Jadi kita dianggap melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang itu akan menjurus pada bisa saja hukum penahanan karena dianggap membuat keonaran.
Kemudian saya ingin juga mengutip dari apa yang juga disampaikan tadi oleh para perumus dan juga tadi oleh Kantor Haji Syukri tentang firman Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Walil amri minkum ini kan para ulama berbeda pendapat siapa ulil amri itu. Ada yang mengatakan pemerintah, tapi ada juga yang mengatakan ulama. Yang mengurusi urusan keagamaan kita siapa? Bukan pemerintah, tapi para ulama. Nah, sekarang undang-undang yang dibuat oleh pemerintah itu melibatkan ulama kan? Terkait larangan pernikahan dini, melibatkan ulama kan? Yang saya baca dari alasan-alasan kenapa dilarang melakukan pernikahan dini berdasarkan undang-undang itu, dan undang-undangnya juga itu nggak konsisten gitu. Di tahun lalu dia membatasi umur 16 tahun, kemudian diganti lagi 21 tahun, yang terbaru 19 tahun, kan nggak konsisten. Sebenarnya anak yang menikah di usia dini yang berakibat rusaknya reproduksi itu usia berapa sih? Usia berapa? Usia 16 tahun atau di bawah 16 tahun. Yang kalau dia nikah kemudian melakukan hubungan seksual akan menyebabkan kerusakan reproduksi. Di usia berapa ini? Sementara Allah sendiri itu sudah menjelaskan perempuan yang belum haid itu iddahnya sekian, yang sudah digauli. Masa Allah nggak tahu itu akibat buruk dari pergaulan anak yang belum haid itu? Nah kemudian, jadi kembali lagi kepada ulil amri itu siapa itu? Mungkin yang kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang berkait dengan kemasyarakatan, ulil amri kita adalah pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang kaitannya dengan pemerintahan. Tapi ulil amri dalam masalah agama kita adalah para ulama. Sementara tadi kalian sudah membahas bagaimana pendapat para ulama tentang menikah di usia dini. Kemudian dengan kaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan ya ma'syar syabab man yastata'a minkumul ba'ah. Al-ba'ah, al-ba'ah itu diantara artinya kan al-wad. Siapa yang memiliki kemampuan berhubungan badan di antara kalian. Sementara kita lihat sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan pusatnya konten-konten di Facebook dan di YouTube gitu. Itu mengkarbit anak-anak ini untuk sejak kecil sudah punya kemampuan itu. Kemampuan ba'ah itu dari satu versi, ba'ah itu artinya al-waqt. Di versi lain ba'ah itu juga diambil dari kata bi'ah. Bi'ah itu kan lingkungan, milieu. Kemampuannya bersosialisasi. Kemampuan bersosialisasi ini tidak ditentukan dengan usia. Bisa saja orang usianya sudah tua tapi nggak mampu bersosialisasi. Tapi ada anak-anak yang masih kecil, karena terdidik dengan baik di keluarga yang baik, di lembaga pendidikan yang baik, dia bisa bersosialisasi dengan baik. Itu al-ba'ah, dari kata al-bi'ah. Ya, tidak ada yang bisa menguatkan untuk kita mendukung peraturan pemerintah yang melarang pernikahan dini itu. Kemudian apalagi kalau kita lihat efek negatif dari pelarangan ini. Tadi dikatakan mafsadat melakukan pernikahan dini itu kan al-mafsadah al-mutawahhamah. Sementara
al-maslahah al-muhaqqaqah dengan menikah dini itu, dia menghindarkan anak itu dari melakukan pergaulan bebas. Selamatnya anak-anak yang sekarang, kalau di zaman dulu saja yang kondisi sosialnya sangat berbeda dengan kondisi kita sekarang. Artinya anak-anak di zaman dulu kan jauh dari pergaulan bebas. Jauh dari pergaulan bebas. Tapi untuk melindungi anak-anak ini dari terjerumus dalam pergaulan zina, diperbolehkan menikah ini. Apalagi sekarang, seharusnya untuk melindungi anak-anak yang sangat rentan melakukan pergaulan bebas, melakukan zina, melakukan perzinahan di luar nikah, karena dia sudah memiliki ba'ah itu. Maka melarang pernikahan itu adalah fathun lidzari'ah, membuka peluang untuk anak-anak ini melakukan perzinahan. Sementara dia punya kemampuan untuk al-watan itu. Kalau ada larangan, ini namanya fathun lidzari'ah, bukan saddun lidzari'ah. Membuka peluang untuk anak-anak ini melakukan pergaulan bebas. Kalau kita dilarang nikah, berarti kita dibolehkan berzina. Nampak inilah yang lebih besar daripada sekedar mafsadah yang mutawahamah itu tadi. Makanya ini bisa kita kembalikan pada kaidah fikih, idza ta'aradat mafsadatan wa hiya a'zamuhuma dararan bi irtikabi akhaffihima. Kalau memang ada mafsadat di dalam pernikahan diri itu, mafsadat mutawahamah itu tadi, kalau memang itu benar mafsadatnya seperti itu, maka mafsadat melarang pernikahan dini dengan membuat undang-undang yang melarang itu lebih besar daripada mafsadat yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Nah, mafsadat itu, kalau mereka berzina kan sama juga mafsadat. Kalau memang itu ada mafsadatnya, anak-anak itu kalau dibiarkan melakukan pergaulan bebas dan dia melakukan hubungan suami istri di usia yang dini juga, kan mafsadat juga. Kalau kita katakan mengganggu perkembangan reproduksi, kemudian kesehatan reproduksi, kemudian mengganggu tatanan sosial di tengah-tengah masyarakat karena banyaknya terjadi perceraian, itu dianggap sebuah mafsadat dengan menikah dini itu. Maka apa itu nggak terjadi itu dengan melarang mereka melakukan pernikahan dan tidak ada larangan untuk mereka melakukan pergaulan bebas. Maka di sini ru'ya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Yang harus diperhatikan adalah mana yang lebih besar mudarat dengan kita melakukan mudarat yang lebih ringan. Mudarat yang lebih ringan itu menikah itu, menikahkan mereka anak-anak itu. Jadi ini saya runut dengan ayat di dalam firman Allah, kemudian dengan praktek di zaman Rasulullah dan para sahabat, supaya kita melihat masalah ini secara komprehensif. Tidak hanya melihat dari segi undang-undangnya saja. Apalagi seperti tadi, ini undang-undang ini nggak konsisten. Besok juga berubah, nggak tahu mau berapa nanti anak itu diperbolehkan untuk menikah itu dan bisa dapat akte nikah. Dan ini kalau kita kembali kepada hak asasi manusia itu ada diskriminasi pada anak-anak. Masa orang tua boleh menikah, padahal belum tentu orang tua yang menikah itu kemudian bisa mempertahankan rumah tangganya. Kan banyak juga orang tua yang menikah
belum diapa-apain sudah dicerai istrinya. Dan tidak bisa juga kita jadikan alasan anak-anak ini kan belum bisa bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Apakah kalau dia mampu menghidupi keluarga tidak akan terjadi perceraian? Lihat para artis yang bukan saja mapan, itu berlebihan kehidupan mereka secara finansial, tapi terjadi juga perceraian. Jadi saya ingin menekankan, dan ini juga sudah saya sampaikan di forum Basul Masail MUI Lombok Barat, yang harus kita lihat bukan kalau kita anggap ini sebuah akibat, maka jangan melihat akibat pernikahan dini. Kalau kita anggap sebagai sebuah akibat, jangan melihat akibatnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya banyak anak yang menikah dalam usia dini. Penyebabnya apa? Kalau kita ingin melihat ini dari konteks kehidupan sosial, karena dianggap pernikahan dini itu merusak tatanan sosial. Dan juga tadi saya baca-baca itu ada berapa alasan harus dilarang melakukan pernikahan dini. Itu kan alasan-alasan yang dibuat oleh manusia. Jadi saya juga mengusulkan ya supaya perda-perda itu jangan cuma mengekor pada undang-undang yang sudah dibuat di pusat itu kan. Masing-masing daerah itu lebih tahu pemerintah daerah itu lebih tahu kondisi masyarakatnya dibanding orang-orang yang ada di daerah yang lain. Maka bisa saja nanti perda itu menyalahi undang-undang yang sudah diberlakukan secara nasional. Nggak tahu itu boleh nggak itu nanti Tuan Guru Haji Syukri nanti itu bidangnya. Apakah perda itu boleh tidak sejalan dengan undang-undang yang sudah diundang-undangkan secara nasional. Jadi itu sebagai tambahan, tapi lebih banyak daripada yang ditambah. Karena tadi saya ingin mengamini saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya sampaikan banyak terima kasih. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini bukanlah pertemuan untuk saling mendebat, tapi kita ingin pertemuan ini mengungkap dan membuka apa-apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Kita tidak ingin, ini bukan musahih. Kami tidak ingin membenarkan satu pendapat dan menyalahkan pendapat yang lain. Ini adalah ruang yang terbuka untuk kita bisa saling menguatkan pendapat para ulama, tergantung dari berapa mampu kita mengistinbat dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama, baik itu dari ayat Al-Quran, dari hadis Rasulullah, ataupun dari para ulama dan qiyas, dan juga pendapat-pendapat yang lain dari para ulama. Jadi sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mumpung ada ketua yayasan Al-Halimi dan Baru Sanusi, alhamdulillah kelihatannya Basul Masail ini bagus, efektif. Saya mohon untuk dibentuk LBMS, Lembaga Basul Masail Sesela, agar ini mumpung ada ketua yayasan Al-Halimi dan Baru Sanusi, agar teman-teman nanti yang teman-teman tarbiyah dan teman-teman yang besar-besar ini yang jadi pengurusnya, agar saya dan Tua Kipul nggak capek muter-muter. Jadi saya mohon ini kepada ketua yayasan, kalau setuju ya diamini, biar nanti kita lihat pengurusnya siapa saja, agar kegiatan kita ini akan terus berlanjut. Sekian, ini permohonan dari saya. Baik, langsung ditanggapi ya. Jadi disiapkan saja nanti timnya.
biar kita sosialisasikan sehingga bahsul masail ini tidak hanya diantara Al-Halimi dan Banu Sanusi saja, bisa saja nanti dengan pihak-pihak lain yang mau ikut terlibat dan kita bisa melibatkan mereka, yang baik yang ada di sini ataupun nanti meluas ke jaki sini, karena ada pondok juga kan di sana. Nah, kita mulai melangkah ke situ, dan sebelum nanti kita lebih luas lagi ke Gunung Sari. Saya bahsul masail seperti ini, nah, gaungnya di Lombok Barat itu tidak hanya dilakukan oleh MUI, tapi juga oleh pondok-pondok pesantren. Itu sebagai tanggapan. Mungkin ada tanggapan dari Guru Haji Syukur. Terima kasih. Jadi untuk hal-hal baik pasti Banu Sanusi akan mendukung. Ini adalah ruang untuk kita berbagi, atau terutama saya untuk mendengarkan ilmu-ilmu dari adik-adik dan dari orang banyak. Jadi insya Allah Banu Sanusi dengan hakul yakin sangat setuju dibentuknya lembaga-lembaga bahsul masail, apakah itu di seputaran Sesele atau bahkan di Gunung Sari Batu Layar. Itu sangat luar biasa gagasan seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya sangat setuju apabila ini dikembangkan, supaya nanti masyarakat akan melihat putusan-putusan hukum yang dihasilkan dari ruang bahsul masail, supaya jangan ada nanti putusan hukum orang per orang. Jadi putusan hukum akan kelihatan lebih bagus kalau ruang-ruangnya kita buka dengan lebar, di mana bertemunya para cendekia muda nantinya. Sekali lagi saya tidak bosan mengucapkan rasa bangga kepada santri-santri pondok khusus Darul Khalidin Banu Sanusi atas semangat untuk belajar membaca kitab dan menemukan pendapat-pendapat ulama di kitab-kitab. Sangat luar biasa. Dulu waktu saya sama Ustaz Sugai mungkin tamat tadi kan belum bisa baca ibarat. Ini kalian ini baru kelas 5, kelas 6 atau kelas 3 ya sudah luar biasa membaca ibarat-ibarat kitab kuning. Mudah-mudahan kedepannya Sesele akan melahirkan ulama-ulama yang cendekia dan cendekia yang ulama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.